أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أردنا بالمثل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته الكرام سيئين بينهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Kepada para jamaah sekalian, saya ingin mencoba menyampaikan mengenai tauhid, yaitu bab rukun iman, ya. Di mana rukun iman ini ada 6 poin, 6 perkara, ya. Iman menurut bahasa artinya percaya, ya. Iman artinya percaya. Menurut istilah artinya membenarkan, meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Artinya kita yakin, ya, di dalam hati betul-betul kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita meyakini dalam hati betul-betul kita yakin pada Allah. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Artinya iman itu udah yakin dan diucapkan melalui lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan, ya. Seperti umpama kita sholat, kita yakin, ya, sholat itu adalah kita menyembah kepada Allah, ya. Kita yakin bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita bersujud kepadanya. Betul-betul kita yakin 100% di hati nurani kita. Nah kemudian kalau nggak dikerjakan berarti nggak beriman, kita nggak percaya. Makanya perlu dibuktikan dengan lisan, ya. Artinya bukan ucapan saja saya percaya pada Allah, adapun perintah-perintahnya nggak dikerjakan, ya. Ini berarti kita belum beriman, ya. Nah kemudian kita lakukan dengan perbuatan, umpama aqimis sholat, ya. Kita diperintah untuk melaksanakan sholat. Nah, kita dirikan, kita kerjakan sholat dengan aturan-aturan yang baik, ya, sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini kita buktikan dengan perbuatan, ya. Satu, kita yakin, ya. Kedua, kita ucapkan dengan lisan. Ketiga, kita lakukan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Kalau kita nggak lakukan dengan perbuatan, belum beriman, belum percaya kepada Allah, ya. Itu salah satu contoh yang kecil. Maka siapa orang yang nggak sholat berarti mereka imannya masih lemah, ya. Cuma percaya aja belum bisa, ya. Percaya kemudian yakin adanya Allah, kemudian perintahnya kita nggak kerjakan, ya sama aja masih belum sempurna, ya. Apalagi kita melanggar norma-norma iman, ya. Kita nggak sholat, kita nggak ibadah, kita nggak bekerja untuk cari nafkah, kemudian juga kita punya rezeki kita nggak sisihkan ke jalan Allah, ya. Nah ini banyak perbuatan-perbuatan yang mengenai iman, ya. Nah kalau kita lakukan perbuatan berarti kita percaya, kita buktikan dengan perbuatan, itu baru kita iman kepada Allah. Nah itu yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Nah malaikat ini banyak sekali, ya. Namun yang kita wajib kenal ini hanya
ada 10 ya. Ini wajib nih, malaikat wajib kita kenal ya. Nah, pertama iman kepada malaikat itu kita percaya satu, malaikat itu adalah ciptaan Allah yang memang mereka adalah sangat menurut kepada Allah, sangat yakin, sangat patuh, sangat taat kepada Allah. Jadi yang wajib kita kenal ini ada 10. Pertama malaikat apa? Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah, perkataan Allah disampaikan melalui malaikat Jibril ya. Perintah-perintah Allah diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan ke alam ini ya, ke makhluk. Nah, ini kita percaya. Kemudian malaikat Israil. Israil itu adalah mencabut nyawa setiap makhluk apa saja yang hidup di muka bumi ini ya. Terutama yang paling pokok ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa makhluk manusia. Kalau makhluk lain apabila dicabut nyawanya, dimatikan sama malaikat Israil, malaikat Israil diperintah sama Allah, wahai malaikat Israil, matikanlah pama harimau. Mati, udah mati ya udah, dia jadi tanah ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi yang sangat berat setelah dicabut oleh malaikat Israil, nah ini kita punya pertanggungjawaban di saat kita meninggal sampai hari kiamat, bahkan sampai ke akhirat. Ini nggak ada waktu tertentu, nggak ada batasnya ya. Nah, ini hidup terakhir ya. Nah, malaikat mencabut kita dengan melalui ruh. Ruh kita ini seperti bayangan kita kalau kita gambarkan. Kalau ada matahari atau lampu, ruh kita ini selalu ngikutin bayangan kan. Nah, ruh kita begitu ada di dalam hati nurani kita, di dalam jiwa kita. Apabila ruh itu hidup, jasad kita, jasmani kita, ini apa yang kita rasakan, ini berasa semua, terasa panas, dingin, sakit, segala macam ini terasa karena masih ada ruh ya. Nah, kalau ruh nggak ada, jangankan panas ya, sakit aja udah nggak berasa, udah nggak ada ruh. Berarti ruh itu ya yang selalu hidup di jiwa kita ya. Nah, ini yang dipertanyakan nanti sama Allah, minta pertanggungjawabannya. Ruh kita ini diajak ke jalan yang mana? Ke jalan yang benar ataupun sesat ya. Nah, kalau yang benar, insya Allah ruh kita berada di alam barzah, di alam kubur ya. Kita ini artinya nggak banyak pertanyaan, nggak banyak siksaan, nggak banyak azab atau fitnah. Nah, kalau kitanya ini benar, jasad kita benar, kemudian ruh kita benar, ini insya Allah tidak ada hal-hal yang mudarat di dalam kubur, nggak banyak pertanyaan ataupun azab tuh. Nah, ini harus kita betul-betul iman kepada Allah. Kita yakini ya bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang mereka diperintah sama Allah sangat taat, patuh ya, tidak pernah melanggar ya. Nah, ini kalau malaikat Israil mencabut nyawa manusia ya, sekaligus pun bisa, tergantung perintah Allah ya. Seperti kayak kita nih ya, malaikat Allah memerintahkan kepada Israil, wahai malaikat Israil, cabutlah nyawa manusia yang berada di masjid yang sedang ta'lim. Ya, dia cabutnya gampang aja, seperti makanan segala macam di meja yang ada tatakannya ya. Begitu ditarik ya buyar semua kan, ambruk semua kan, gampang banget sih kan. Nah, malaikat Israil demikian. Cuma kalau malaikat Israil melalui proses ya, tergantung
amal perbuatan kita di dunia ini. Lama prosesnya, dari 100 hari kita seakan-akan sudah selalu diuntit malaikat, ya. Kemudian 40 hari begitu juga, sampai 7 hari. Nah 7 hari itu udah 40 hari itu udah kelihatan dah tuh, ya, tingkah kita, perilaku kita yang nggak biasanya kadang-kadang suka terjadi itu 40 hari, karena malaikat sudah selalu mengiringi, ya. Kadang-kadang kan kita ngomong asal ngomong, ya. Jadi temen nih nggak percaya, kemarin ngomong gini itu memang sudah diiringi oleh malaikat maut, ya. Nah kemudian sampai pada hari haknya kita dicabut, ya. Nah ini udah gimana ya, kelihatannya kalau bagi yang sudah meninggal, kalau dia bisa bangun lagi, digambarkan sama kita setengah mati takutnya, ya, karena nggak pernah balik, nggak pernah ngomong, ya. Jadi kita sesuai dengan firman Allah, ya. Katanya dicabutnya nyawa kita ini dari berbagai macam sisi, ya. Godaannya banyak, sakit setengah mati, ya. Nah ini kadang-kadang bagi orang yang soleh, malaikat Israil diperintah untuk nyabut nyawa seorang yang soleh, ya, yang baik. Malaikat Israil datang ini mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum ya ahli jenazah, ya. Itu dia udah assalamualaikum dia. Kemudian kita ini sebagai manusia yang soleh menjawab, dan ada perintah apa hai malaikat dari Allah? Saya ingin mencabut nyawa kamu. Nah dia nggak percaya tuh, nggak mungkin hai malaikat, Allah merintahkan untuk mencabut nyawa saya, ya kan? Nah makanya kadang-kadang tuh malaikat bagi orang yang soleh bolak-balik kepada Allah, ya. Wahai Allah, hambamu tidak mau dicabut nyawanya, ya kan? Dan tidak percaya kalau saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa manusia ini, ya. Nah laporan tuh malaikat Israil kepada Allah, wahai Allah, hambamu tidak mau dicabut nyawanya, ya. Berulang kali. Nah lalu untuk dibuktikan perintah Allah, ya, melalui malaikat Israil, ditulislah di telapak tangan malaikat Israil, dikasih unjuk perintah dari Allah, ya kan? Nah baru dia percaya. Dan itu pun apabila dicabut nyawanya dari mulai kaki. Nah si hamba Allah yang soleh ini menjawab, wahai malaikat Israil pencabut nyawa manusia, saya tidak mau ruh saya dicabut melalui kaki, karena kaki saya selalu saya ajak kebaikan, ya, ta'lim, sholat, segala macam yang baik-baik. Ini kaki saya selalu jalan untuk demikian. Nah kemudian lapor lagi tuh kepada Israil, wahai Allah, hambamu yang soleh ini tidak mau dicabutnya dari kakinya, karena beliau ini, hambamu ini, kaki itu sering diajak jalan untuk taklim, ke masjid, segala macam yang baik-baik, ya. Laporan. Maka disuruh sama Allah, coba dari tangannya. Nah dari tangannya pun pas mau dicabut, hamba Allah yang soleh ini tidak mau juga. Wahai malaikat Israil, saya tidak mau ruh saya, nyawa saya dicabut melalui tangan, sebab tangan saya untuk selalu berbuat baik pada Allah, sholat, beramal jariah, sodako, kemudian juga selalu untuk menolong orang, ya, untuk selalu dzikir dan lain sebagainya. Nah lalu malaikat Israil lapor lagi kepada Allah, wahai Allah, hambamu tidak mau dicabut ruhnya melalui tangannya, sebab alasan hambamu ini tangan itu selalu berbuat kebaikan, ya. Nah lalu diperintahkan sama Allah, coba dari kepalanya.
Nah, malaikat datang lagi ke hamba Allah itu, wahai hamba Allah, saya diperintahkan sama Allah untuk mencabut engkau, nyawa engkau dari kepala. Ya. Nah, nggak mau, saya tidak mau, dan kamu tidak berhak mencabut nyawa saya dari kepala, karena kepala saya untuk sujud kepada Allah. Ya. Kepala saya untuk sujud kepada Allah. Laporan lagi tuh kepada Allah, wahai Allah, hambamu tidak mau nyawanya dicabut melalui kepala, sebab kepalanya selalu sujud kepada Allah. Ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan, wahai malaikat Jibril, cabutlah nyawanya dari ujung kaki pelan-pelan. Ya. Dari jempol nih ditarik sedikit, karena itu sudah perintah Allah, maka hamba Allah itu menerima, ya, sampai baik-baik, ya, dicabut ya sampai ruas ujung kaki, ya, cabut lagi pelan-pelan. Kata Allah, istirahat dulu, jangan cabut sekaligus, ya. Cabut lagi sampai ke lutut, istirahat lagi tuh pelan. Nah, kemudian dicabut lagi sampai mengkel paha, ya. Itu pun pelan banget. Suruh istirahat lagi tuh. Coba istirahat. Malaikat Jibril nggak berani, ya. Nggak berani untuk melanggar perintah Allah, sebab disuruh istirahat, ya, sejenak. Nah itu udah cabut lagi sampai ke dada, pelan dicabutnya. Terus disuruh istirahat lagi, ya. Nah lalu dicabut lagi sampai ke leher, tenggorokan, pelan-pelan. Itu berhenti lagi, ya. Lalu sampai ke tenggorokan, ke mulut, ya. Nah itu dengan demikian cabut dengan syarat ataupun dengan berbagai macam cara yang enak, ya, itu pun masih terasa sangat sakit katanya. Dicabut pelan, 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 kayak nyabut selai rambut dari tepung. Dari tepung, ada tepung, ya, ada rambut ataupun tali atau benang, dicabut pelan, berhenti. Jadi sampai selesai nggak ada bekasnya, ya. Nah ini cerita orang-orang soleh, ya. Malaikat Israel mencabutnya sangat hati-hati. Nah ini bagi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Tapi bagi kita yang kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun, yang masalahnya begitu, ya. Nggak istiqomah, ya. Kadang-kadang kita sholat, kalau lagi naik iman kita selalu berjamaah, ya. Kalau lagi turun malas berjamaah. Nah itu saya, ya. Ini manusia, ya, yang kurang soleh, ya. Nah kemudian juga perintah Allah yang lain, ya, beramal jariah, bersedekah, ya. Nah kadang-kadang kita sayang, takut kita nggak punya uang, takut kita kekurangan. Nah ini sudah godaan setan berat, ya. Nah kita menyatu dan hati juga merasa sayang, ya. Kemudian segala macam, karena iman kita ini lagi naik, ya enak, kode ada uang 2.000 kita berikan, ada uang berapa saja kita berikan, ya kan. Ada asap di pinggir jalan kita berikan, 2.000 nih, gitu ya. Itu iman kita lagi naik. Tapi kalau iman kita lagi turun, ya udah kita tinggalkan itu semua, ya kan. Itu namanya kita, iman kita ini tergantung lagi naik kita pun turun, ya. Tapi kalau bagi orang yang soleh ataupun solehah terus, ya. Nah, terus mereka berbuat baik, ya. Dan kemudian bagi orang yang nggak baik, ya, yang imannya kurang, yang imannya sangat tipis, sangat lemah, nah ini malaikat Israel pun datang tanpa mengucapkan salam kalau kita sedang sakratul maut, ya. Diberitakan sama Allah, wahai malaikat Israel, cabut nyawa si A. Wah dia sedang
di kendaraan cabut, tengah tabrakan apalah sampai meninggal ya, atau sedang main perempuan, atau sedang berjudi, atau sedang tidur ya kan, itu dicabut juga, nggak pelan-pelan, sekaligus. Itu ibarat kita mencabut paku dari tiang atau kayu yang pakunya sudah karatan ya. Kadang-kadang kita betot itu kadang-kadang mau patah ya, masih digetok dulu, tok ya, supaya gerak dia, baru kita cabut pelan-pelan. Itu pun masih keras. Nah ini gambarannya seperti itu, gambarannya mencabut nyawa, dicabut nyawa oleh malaikat Israil ya. Makanya bukan kita lagi tidur ini dicabut nyawa, kita nggak sakit, bukan. Banyak orang yang sedang tidur dicabut nyawanya, dan mereka lalai dari perintah Allah, yaitu walaupun sedang tidur ya betapa sakitnya, karena sekaligus ya dicabut ini. Yang enak mah kita meninggal ini dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meninggal ini juga sudah ditentukan sama Allah. Ada cerita kalau kita diciptakan sama Allah ya, melalui orang tua kita. Nah ini kita karena kan kita diciptakan dari tanah. Dari tanah sini kan, dicampur tanah sini, tanah Kampung Grogol, kita RT 4 ya. Nah kemudian kita di mana lagi dicampur tanah itu, yang paling utama diambil untuk mencampur tanah itu, dari tanah sini. Insya Allah matinya pun di sini, di Grogol RT 4. Nah kalau umpama kita air mani kita dicampur dengan tanah umpama di Mekah, ya insya Allah nanti dicabutnya, malaikat mencabutnya di Mekah ya. Tergantung kita ini diciptakan dari tanah mana gitu kan, dari mana gitu kan. Itu makanya kita nggak bisa pasti bahwa kita meninggal di sini gitu kan. Ada kalanya kita sakit di sini, tahu-tahu kita pergi ke Bandung meninggal. Nah itu karena darah kita ini, air mani kita dicampur dengan tanah dari Bandung, otomatis tinggalnya di Bandung gitu kan. Nah ini sampai demikian gambaran kita meninggal dunia ya gitu. Nah kemudian satu-satunya jalan kita beriman kepada Allah, kita yakini seyakin-yakinnya bahwa kita percaya pada Allah. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, bahwa kita sholat ya. Saya sholat zuhur 4 rakaat baca Allah kan. Nah di dalam lisan kita Allahu Akbar, di dalam hati kita Allah yang Maha Besar. Itu kan lisan tuh ya. Atau juga seperti tadi, orang beramal jariah ya. Wahai DKM, saya punya rezeki dari Allah, sebagian kecil saya sedekahkan untuk ke masjid ya. Mudah-mudahan Allah berkenan meridhoi saya. Nah itu ijab kan. Nah kabulnya nanti DKM jauh seperti tadi ya. Jazakallahu khairan jazaa, semoga Allah balas, semoga Allah terima, dan semoga Allah tambahkan rezeki yang banyak, berkah ya. Itu. Nah itu ijabnya harus kita ucapkan. Itu namanya lisan ya. Itu perbuatan kita keluarkan. Nah ini makanya kita harus demikian, kita belajar pelan-pelan ya. Dan setiap kita masukkan uang ke kotak amal masjid, kotak masjid, itu pun kita ucapkan dalam hati, saya niat mengeluarkan rezeki Allah ya. Allah ridhoi saya ya. Atau untuk siapa ya, untuk orang tua saya ya. Nah itu dalam hati ucapkan. Nah karena iman itu kita yakin diterima sama Allah, namun kita ucapkan dalam hati, niat ya. Itu kita niat, walaupun 2.000 rupiah kita ucapkan ya.
Itu namanya ijab kepada Allah, ya. Dan kemudian nanti malaikat mengaminkan. Itu kita nggak tahu aja malaikat mengaminkan. Seperti ini tadi kita baca Fatihah, silsilah dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa baca Rabbi Sholli Sadri. Di samping kita mengaminkan, malaikat pun mengaminkan. Semoga Allah terima, semoga Allah ridhoi gitu. Dan kita kemudian memberi sesuatu apa mata berupa harta ataupun benda, walaupun itu kecil, kita niatkan. Itu jangan lupa ya, karena ini ucapan. Nah, perbuatannya kita serahkan, itu baru kita beriman. Makanya yang perbuatan ini tergantung niatnya, ya. Niatnya untuk apa nih, ya? Nah, niatnya itu kan yakin dalam hati bahwa kita ingin bersedekah karena Allah. Nah, kemudian kita begitu aja, kita nggak niat, ya bukan salah sih, tapi kurang afdal, ya. Gitu. Nah, ini harus diucapkan. Dan kemudian malaikat Israel adalah mencabut nyawa kita, ya. Dengan berbagai macam cara. Bagi yang orang yang soleh, enak pelan-pelan. Bagi orang yang mardud, ya, kurang soleh, yaitu memang sangat dipaksa sama mereka Israel, sampai mereka ngorok, sampai mereka melotot, sampai mereka mangap, ya. Nah, karena itu sudah dikunci semua pada Allah. Kadang-kadang mereka sampai kalau di balik atau tempat tidur itu sampai gemeteran, sampai berontak-berontak, gitu kan. Nah, itu sudah kedatangan malaikat Israel. Mereka saking takutnya, ya. Nah, ngorok itu sampai mereka keras banget, gitu kan. Karena memang sakit setengah mati, karena sudah dikunci semua sama Allah melalui malaikat Israel, nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, ini kita mohon kepada Allah supaya kita menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Dan kita, ya, moga-moga diridhai Allah, sehingga amal perbuatan kita bisa kita dibimbing sama Allah. Karena tanpa bimbingan Allah pun kita nggak akan bisa, ya. Makanya kita niat berdoa pada Allah, ya Allah bimbinglah saya nggak bisa apa-apa, ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa bimbingan Allah saya nggak ada apa-apanya. Nah, itu dalam hati kita berdoa demikian. Kalau kita sendiri, ya, kita berdoa demikian. Terutama bimbinglah, ya Allah bimbinglah saya, bimbinglah keluarga saya, anak istri saya, untuk menjalani ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang Engkau ridhai itu. Kita percuma banyak ilmu, kita kaya, kemudian nggak dibimbing sama Allah, itu rugi, ya. Bagi orang Islam, kita sangat perlu bimbingan Allah, ya. Dan kemudian malaikat yang munkar, ya, munkar nakir, ya. Ini adalah malaikat yang wajib kita kenal, malaikat Jibril, Israel, Israfil, ya. Itu mereka atau beliau meniup sangkakala pada hari kiamat, selalu megang trompet, ya. Trompet besar. Apabila malaikat itu bergerak, niup trompetnya, hancur lebur semua alam ini, ya. Semua yang mati pun kembali hidup, yang hidup mati di situ semua. Nah, inilah namanya kiamat kubro, ya, besar. Kalau meninggal bagi kita, ya kiamat kubro juga. Tapi bagi orang-orang ngelihat ini kiamat kubro, juga biasa mati mah, gitu kan. Karena setiap nyawa yang bernyawa pasti mati. Tapi bagi yang mati ini, ya kiamat kubro lah, karena nggak bakal hidup lagi, ya kan. Gitu. Nah, kemudian kita bukan malaikat, namun kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, ya. Ini kita bersyukur pada Allah. Walaupun demikian, ya kita masih tetap menjalani ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasilnya baik atau enggak, yang penting kita sudah beriman, sudah kita kerjakan semua, kita serahkan kepada Allah, ya. Karena kita nggak bisa, ini diterima sama Allah, ini nggak diterima, nggak bisa, ya. Cuma kita mengharap, ya Allah,
terimalah ibadahku, ya Allah terimalah perbuatan baikku. Paling demikian kita seperti bikin proposal ya kan, mengajukan ini dapatnya kita kan belum tentu kan. Nah itu atas dasar kehendak Allah dan bagi orang yang bersangkutan gitu. Nah ini sama juga, kita nyawa kita tergantung kehendak Allah. Semua yang kita kerjakan di muka bumi tergantung kehendak Allah. Tapi kita jangan meleset dari amal perbuatan yang sifatnya ibadah. Kita kerja di mana saja pun kalau niat ibadah, ya jadi ibadah. Karena memberikan nafkah kepada keluarga nomor satu, ya kewajiban kita di bidang sosial, ya, di bidang kesejahteraan. Ya. Tapi untuk melaksanakan perintah Allah, ibadah yaitu sholat, ya sholat. Nah kemudian kalau di bidang sosial itu pertama kali kita memberikan nafkah kepada keluarga. Ini kalau apalagi kita sudah punya istri. Sebelum punya istri pun kita sudah bekerja, ya memberikan nafkah, membantu orang tua dan keluarga. Nah ini kalau membantu ini pahalanya agak kecilan. Tapi kalau memang sudah kewajiban, ini pahalanya sangat besar, ya. Jangankan kita jalan aja dari rumah sudah niat, ya Allah saya berusaha untuk berhadapan ya Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia apalagi sampai di perjalanan kita sambil baca selawat dalam hati, gampang banget ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak perlu panjang-panjang, itu dalam hati ya. Nah, kita jalan aja baca selawat enak ya. Nah ini di perjalanan kita selalu berselawat, kemudian tanda cinta kita pada Rasulullah. Ini kita disayang pada Rasulullah sebagai umatnya. Kemudian di hadapan Allah pun kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti kita sudah sampai di kerjaan, ya kan? Perbuatan apa yang kita lakukan di pekerjaan itu kita jangan mikirin sama tugas kita, pekerja kita, capek banget segala macam. Itu yang kita mah perintah Allah, ya. Niat ikhlas ini perintah Allah kita kerjakan, ya. Nah kalau nggak gitu juga kita nggak akan ikhlas bekerja, ya. Nah kemudian aktivitas kita sehari-hari, ya. Nah ini apa, jadilah manusia yang berakhlakul karimah, ya. Karena malaikat Allah menciptakan Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Seperti di Arab sekarang, di Saudi Arabia, ya kan. Tadinya nggak pernah ada macam dugem segala macam, sekarang sudah ada, ya kan. Bahkan balap anjing pun sudah ada, ya kan. Karena memang rajanya ganti, Nah ini mereka sudah pandai Malaysia campur adat-adat kebudayaan Eropa, ya. Memang mungkin mereka sudah ngidam-ngidamkan, bapak gua tua, gua jadi raja, gua rubah semua gitu kan. Nah kita ini alhamdulillah masih dibimbing sama Allah, ya. Kita mau ngaji, kita mau sholat, kita mau bekerja, kita mau beraktivitas, kita masih mau bergotong royong, ya kan? Kita masih baik kepada istri kita, anak-anak kita tanggung jawab, ya. Nah ini berarti Allah membimbing kita. Tapi kalau Allah tidak bimbing, ya udah kita jadi gelandangan, ya kan? Makanya orang yang berkah hidupnya adalah orang yang beribadah, ya. Bisa dibedakan. Walaupun dia nggak kerja, karena kerjanya mau buruk, tapi dia taat pada Allah, pasti beda, ya. Walaupun gaji kecil berkah, ya. Gitu. Hadirin sekalian, nah ini mengenai malaikat mohon dihafalkan, ya. Dihafalkan dari 1 sampai 10, ya. Pelan-pelan, masa sih nggak hafal, ya. Betul. Saya rasa pasti hafal, ya. Sebab itu merupakan salah satu iman kepada Allah. Kalau kita nggak hafal, ya berarti iman kita lemah, ya. Nah itu dulu kita pelajari, ya. Kemudian nanti baru Nabi, ya, kita hafalkan. Itu ada 25 Nabi yang wajib kita kenal. Yang namanya wajib, yang nggak mau kita wajib hafal, wajib tahu, wajib kenal, ya kan. Nah ini pelan-pelan sambil kita ngapain, ya, kita
ya kayak anak-anak. Inilah kita dulu macam anak-anak ngapalin apa namanya, menteri-menteri dulu kan, menteri itu selama-lamanya seumur hidup sampai kita hafal ya itu. Kemudian Pancasila pun kita hafal. Nah sekarang kan anak-anak nggak hafal Pancasila ya. Nah ini paling Megawati hafal bener Pancasila deh. Hadirin sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini walaupun sedikit, yang penting ada hikmah bagi kita. Kita berdoa kepada Allah supaya iman kita tetap naik ya. Iman kita tetap berada di atas sehingga kita selalu sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya arhamar rahim irhamna, ya arhamar rahim irhamna, ya arhamar rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijalam ya kasyifal gham, ya man ya'ti yaghfir wa yarham, ya dafir bala ya Allah ya Rahman ya Rahim. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.